Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita mau menyimak video mengenai persiapan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. Kongres ini akan digelar di Jakarta pada bulan Oktober mendatang. Dalam video ini ada pernyataan menarik dari Kepala Badan Bahasa, Profesor Aminuddin Aziz. Yuk kita simak ya. Karena nanti orang Malaysia protes. Gitu. Ikut-ikutan lagi nanti usulkan bahasa Melayu gitu. Nah kan strategi lompatan katak saya katakan. Udah jangan ngurus yang di ASEAN melulu nih, kita lompat aja ke sana gitu, ke markasnya di sana gitu. Kita tinggalkan aja lah konflik di sini, tetangga itu kan biasa ngajak konflik terus. Gitu ya. Kita mau mengintip persiapan Kongres Bahasa Indonesia ke-12 yang akan digelar di Jakarta pada Oktober tahun ini. Badan Bahasa telah menyiapkan slogan hingga tema. Sejarah Kongres Bahasa Indonesia tadi dalam tayangan juga sudah sudah disampaikan, saya tidak akan mengulasnya. Kemudian yang berikutnya slogan. Ya, ada slogan untuk Kongres Bahasa Indonesia ke-12 ini kita ambil Adibasa Adiwangsa. Ini sebuah slogan yang mudah-mudahan tidak berlebihan. Tapi ini adalah sebuah cita-cita luhur kita. Ketika sebuah bahasa ya itu digdaya ya. Digdaya dalam arti dia punya kekuatan yang besar ya untuk mempengaruhi masyarakatnya, mempengaruhi masyarakat lain, maka bahasa itu baik secara politik, secara budaya, secara ekonomi dia akan menjadi ikut besar. Kemudian adiwangsa. Nah, sebuah bangsa itu dibangun oleh sebuah identitas dan identitasnya kita ingin tidak lepas dari bahasa juga. Ya, subtema ada 3. Pertama revitalisasi, kemudian topik-topik yang akan dibahasnya ini seputar pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Kami hitung kembali ini Mas Danas. Jumlah bahasa daerah dengan dialeknya yang kita revitalisasi. Target kita itu kan hanya 59 bahasa daerah Bapak Ibu sekalian tahun ini. Karena kami juga tahu diri gitu ya. Tidak mungkin semuanya dari 718 bahasa daerah. Kami hitung kembali. Ternyata jumlahnya jadi berapa? Jadi 72 sekarang ini. Karena apa? Animo dari masyarakat, para penutur bahasa daerah itu juga semakin. Kemudian yang kedua terkait dengan literasi, ini juga program besar ya, literasi kita bahkan menjadi tema besar Kongres Bahasa Indonesia kita kali ini. Kemudian yang ketiga, internasionalisasi bahasa Indonesia, tadi saya sudah sampaikan, topik-topik yang akan kita bahas juga ada di sana. Kemudian terkait dengan tempat dan waktu. Itulah persiapan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. Tak hanya berupaya mempercepat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, pemerintah juga berusaha merevitalisasi bahasa daerah yang jumlahnya 700 lebih. Tentu saja termasuk bahasa Melayu di Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya. Mengapa pula bahasa Indonesia penting bagi bangsa dan negara Indonesia? Inilah penjelasannya. Secara serempak dan sepakat, ya, tidak ada yang kemudian merasa bahasa-bahasa daerahnya yang dibawa oleh masing-masing perkumpulan pemuda pada saat Kongres Pemuda kedua itu, lalu mereka berkeberatan. Itu tidak ada. Bahkan bahasa yang penuturnya mayoritas sekalipun, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa-bahasa lain yang ada di Sumatera Utara, misalnya bahasa Batak, itu tidak keberatan. Nah, ini betul-betul refleksi dari pernyataan butir ketiga, alinea ketiga di dalam Undang-Undang Dasar kita dalam pembukaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ini luar biasa. Jadi kita menentukan bahasa nasional ini, bahasa persatuan, bahasa negara
bahasa resmi setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 di pasal 36, ini betul-betul merupakan sebuah anugerah. Begitu banyak negara yang ada di dunia ini belum lagi memikirkan urusan pelestarian bahasa daerah karena mereka bicara tentang bahasa persatuan saja masih kalang kabut. Dari fakta sejarah ini nanti kami akan mengajak pihak Arsip Nasional ya ANRI untuk mengumpulkan fakta-fakta ini dan kami ingin mengusulkan proses penetapan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, kemudian bahasa negara ini sebagai bagian dari Memory of the World ya ke UNESCO. Inisiatif kita ini dua nih ke UNESCO ini ya. Satu terkait dengan tadi catatan sejarah tentang tidak adanya konflik, ini yang terus sedang kita kaji kelayakannya. Yang kedua ini menjadi bahasa resmi di General Conference, di sidang umum namanya General Conference itu. Sidang umum UNESCO. Nah, bagaimana respons dari kawan-kawan dari negara-negara lain sepanjang yang sudah kita ketemu gitu ya. Mereka mengapresiasi, kita belum ngobrol dengan orang Malaysia. Ya. Itu jangan keluar dari sini ya, karena nanti orang Malaysia protes gitu. Ikut-ikutan lagi nanti usulkan bahasa Melayu gitu. Nah, kita nggak akan bilang-bilang dulu ke Malaysia deh. Nanti kalau sudah nongkrong di UNESCO baru kita bilang gitu ya. Kita gunakan strategi lompatan katak saya katakan. Udah jangan ngurus yang di ASEAN melulu nih, kita lompat aja ke sana gitu, ke markasnya di sana gitu. Kita tinggalkan aja lah konflik di sini. Tetangga itu kan biasa ngajak konflik terus. Gitu ya. Begitulah strategi pemerintah agar bahasa Indonesia semakin mendunia. Upaya itu akan terus dilakukan karena memang menjadi perintah undang-undang kita. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.